Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf Haryanto. Kali ini kita akan belajar di Visual Basic 6 bagaimana caranya untuk mengeja sebuah judul form dengan timer. Hasilnya seperti ini. Oke, seperti biasa kita buat project baru dengan standar Excel. Kemudian komponen yang kita gunakan adalah timer 1. Kemudian kita set seperti biasa intervalnya, misalnya 500, kita buat sedikit agak lambat supaya nanti terjadi pergerakan yang kelihatan menarik. Kemudian kita tentukan dulu judul dari form yang kita buat ini. Contoh judulnya adalah belajar Visual Basic Formula, misalnya seperti itu. Oke, setelah kita tulis belajar Visual Basic Formula, kita coba lihat berapa sih jumlahnya, jumlah karakter termasuk spasi. Bisa kita hitung manual atau kita bisa menggunakan sebuah program menggunakan button ini untuk perintahnya meskipun form 1.add. Nah, tapi di sini kita gunakan len, jadi nanti dia akan menghitung jumlah total yang ada di dalam form 1 yang sudah kita tulis tadi, yaitu belajar Visual Basic Formula. Kita lihat, nah, ternyata jumlahnya adalah 27 karakter. Baik, kita ingat 27 ini sebagai panjang dari keseluruhan karakter. Kemudian kita hapus saja ini, hapus semuanya. Dan kita sekarang masuk kepada timer. Kita perlu deklarasikan di sini dim judul dalam bentuk array 27 spread. 27 dari mana? 27 itu dari sepanjang karakter yang tadi sudah kita lihat. Kemudian kita deklarasikan lagi ada judul 2. Judul 2 ini adalah judul yang lengkap. Kemudian urut as integer. Dan pertama kali kita perlu definisikan judul 2 sama dengan belajar Visual Basic Formula. Oke, kemudian setelah itu kita perlu membuat sebuah mapping untuk bisa memberikan nilai ke dalam array sebanyak 27 data ini. Berarti for i sama dengan 1 ke 27. Next i. Kemudian kita tentukan di sini judul yang pertama nilainya harusnya B, kemudian judul yang kedua nilainya E, judul yang ketiga nilainya A, dan seterusnya. Caranya adalah judul dalam kurung I sama dengan mid judul 2, i, 1. Jadi ini kalau 1, kalau bernilai 1 maka dia akan mulai dari sini, dari awal 1. Berapa karakter yang kita ambil? Karakternya adalah 1 karakter berarti B. Kemudian nanti ketika
nilai ini menjadi 2, maka P judul yang kedua sama dengan P judul 2 ini kita ambil dari karakter yang kedua sebanyak 1 karakter, berarti akan bernilai E dan seterusnya. Kemudian kita perlu cek pada urutan keberapa untuk kita tampilkan ke dalam form kita ini. Untuk urutan yang keberapa? Nah, if P urut kurang dari 27, then was and if. Jadi V urut tentunya dia akan bernilai 0 terlebih dahulu karena tidak didefinisikan di sini V urut nilainya berapa. Sehingga ketika V urut kurang dari 27, maka V urut sama dengan V urut plus 1 itu menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian jika V urut sama dengan 27, maka V urut sama dengan 0. Ketika 0 berarti dimulai lagi dari 0, atau mungkin nanti dulu kita lihat dulu perbedaannya. Kemudian form 1 caption sama dengan form 1 caption plus placement dan plus P judul yang urut. Lalu kita dapatkan misalnya V urut sama dengan 0, kemudian N judul caption sama dengan 0. Jadi artinya ketika V urut kurang dari 27 dia akan ditambah 1, dimana V urut ini nanti akan mendefinisikan berapa yang akan ditampilkan di dalam form 1 terkait sama data yang keberapa A, B, E, L, dan seterusnya. Kemudian ini else ketika V urut sama dengan 27, maka V urut didefinisikan sebagai 0, maka dia akan balik lagi ke depan, menghapus balik lagi ke depan. Kemudian form 1 di caption sama dengan 0, artinya 0, jadi kita bersihkan kembali. Kemudian material bedanya sekarang kita hapus caption ini. Ini kita coba jalankan, hasilnya adalah belajar visual masuk formula. Oke, jadi pada tahap ketika dia kosong lagi dari depan, berarti dia mengerjakan yang ini. V urut sudah didapatkan nilai 27, maka V urut sama dengan 0, dia kembali lagi ke 0, kemudian misalnya di caption sama dengan 0. Kemudian cepat atau lambatnya pergerakan dari huruf ini Anda bisa tentukan dengan menggunakan pengaturan interval di dalam timer 1. Contoh kita tambah dengan 1000, maka dia akan lebih lambat. Kemudian kalau Anda menginginkan pergerakan lebih cepat, maka berarti intervalnya dirubah. Kalau lebih cepat semestinya nilainya harus lebih kecil, kalau lebih lambat nilainya harus lebih besar. Oke, begitu
pada step kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.